Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang Asik. Kali ini di episode keberapa ya? Saya lupa. Episode ke-24 atau 25, saya lupa lah. Ini balik lagi di channel YouTube-nya Saiful Muhjab. Kali ini kita kedatangan tamu spesial karena susah sekali untuk bertemu beliau gitu kan. Dan saat ini karena berhubung ada momen ketemu, akhirnya kita bisa ketemu untuk membicarakan tentang pendidikan karena ini berkaitan dengan fokusan di komisi yang saat ini beliau ada di dalamnya gitu. Dan saat ini langsung saya bersama Pak Fikri, beliau Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan di dalamnya membidangi beberapa termasuk pendidikan ya Pak, pendidikan, kemudian pariwisata, pemuda dan olahraga serta perpustakaan. Nah, kenapa akhirnya kita bicara tentang pendidikan? Karena saya merasa bahwa pendidikan ini menjadi sangat penting karena besok tanggal 13 Juli akan juga dibuka. Nah, tapi yang ingin saya fokuskan sebetulnya tentang pendidikan tinggi Pak, karena memang ini kan menjadi polemik juga ketika kemarin Pak Nadiem Makarim dicari oleh mahasiswa. Nah, sebenarnya pendidikan tinggi kita sudah sejauh mana? Kemudian mungkin ini lebih luas ya Pak ya. Selama kita merasakan pendidikan gitu kan, kemudian kan gencar banget anggaran pendidikan 20%, kemudian Merdeka Belajar. Nah, hal semacam itu sebetulnya pendidikan kita tuh udah ada di mana nih Pak posisinya? Iya, pendidikan ini suatu yang kalau dalam pemerintahan namanya urusan wajib dan dia masuk dalam kebutuhan dasar. Jadi bukan urusan pilihan. Jadi dia harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini sekarang dia mengelola sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah perguruan tinggi itu pemerintah pusat, kemudian provinsi SMA SMK, kemudian kabupaten kota itu SMP ke bawah, dan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Nah, itu kewenangannya, tetapi kemudian dalam pelaksanaan ini yang kita banyak merasakan, mungkin banyak kekurangan barangkali. Berarti sebenarnya udah termasuk ke sistem desentralisasi berarti ya Pak? Ya betul, termasuk yang didesentralisasikan. Jadi pendidikan itu kebutuhan dasar yang menjadi kewenangan wajib dan sudah didesentralisasikan, tetapi tidak seluruhnya. Jadi ada pendidikan tinggi masih di pusat. Masih di pusat. Ya. Nah, kemarin sempat rame-rame nih untuk yang pendidikan tinggi ya Pak ya, perihal UKT lah, karena memang saya juga merasakan sendiri. Kan saya juga nggak menikmati fasilitas kampus, tapi UKT harus bayar terus gitu kan. Nah, sebenarnya Komisi 10 itu meletakkan permasalahan pendidikan terutama mahasiswanya itu perihal UKT didorong sejauh mana Pak? Karena kayaknya sih respon kementerian sendiri agak lamban ya Pak ya. Jangankan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta lebih parah lagi. Lebih parah lagi karena pendidikan swasta ini kan pendidikan yang mandiri, bergantung pada ini ya Pak, sesuai dengan kemampuan peserta didik, dalam hal ini mahasiswa dan orang tua. Sekarang ini istilah saya, mereka banyak yang mengangkat bendera putih. Mengangkat bendera putih. Kalau ini terjadi, maka sesungguhnya baik itu perguruan tinggi maupun pendidikan dasar menengah yang sekarang ini berarti pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, itu ini membahayakan dari ini tadi kalau saya sebut istilahnya ukuran pembangunan di negeri ini. Jadi negeri ini jadi maju atau tidak, itu ukuran dasarnya adalah indeks pembangunan manusia atau Human Development Index yang kita masih posisinya di atas 70 lah. 74 Pak 2018. 74 dari 79. Ini kan mengkhawatirkan, menyedihkan sesungguhnya, memprihatinkan buat kita. Nah, sehingga mestinya harus konsen semuanya. Tapi saya bikin buku namanya Benang Kusut Penyelenggaraan Pendidikan. Namun saya nggak bawa ya. Tadi kalau Benang Kusut Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. Terutama, tapi yang saya soroti adalah pendidikan dasar menengah, bukan pendidikan tinggi. Karena pendidikan dasar menengah lebih banyak, 43,5 juta, sementara kalau sampai 60 juta kan berarti
ada berapa itu 15 juta itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu baik itu universitas sampai kemudian pendidikan vokasi, maksudnya politeknik gitu ya. Nah problematika Indonesia ini nggak bisa diberikan hanya, terutama pendidikan itu tidak hanya memang dibebankan ke pemerintah sekarang saja gitu. Meskipun ada banyak hal yang sekarang perlu dikritisi, tapi ada yang mendasar. Dari buku saya itu misalnya, itu kan ada sarana prasarana. Kalau pendidikan dasar menengah 1,8 juta ruang kelas, yang rusak 1,3 juta. Jadi dari 1,8 jadi yang rusak 1,3. Memang 1,3 ini rusak ringan lebih banyak. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak total. Tetapi ini kan memprihatinkan. Artinya yang layak hanya 500.000 se-Indonesia, seluruh Indonesia. Ini dari sarana prasarana. Kemudian dari SDM misalnya juga begitu. Jadi SDM itu kita mestinya ada di sekarang ini kebutuhannya ada 700.000 kebutuhan yang belum terpenuhi. 700.000 guru di negeri dan 750.000. Kalau semua total 1,5 juta. 1,5 juta itu statusnya tidak jelas. Statusnya tidak jelas itu maksudnya hanya diangkat 100.000. Dari 700.000 yang ada di sekolah negeri, 100.000 kan berarti 600.000. Saya kemarin baru rapat dengan pendapat dengan dirjen yang baru, dirjen GTK, Pak Iwan Syahrir. Itu sekarang udah kebutuhannya bukan 700.000 Pak, 900.000. Nah 900.000 berarti harus dipenuhi kan, kalau baru diangkat 100.000 berarti 800.000 tidak jelas. Istilahnya sekarang honorer apa segala macam. Tapi honorer itu kan sejak 2005 mestinya tidak boleh ada istilah honorer. Diganti K2 apa ya? Nah mestinya enggak Kak. Ini kasus K2 lain lagi. Oh lain lagi ya Pak? Jadi lain lagi. Ini itu dibebankan kalau itu ke kabupaten ya Pak? Jadi namanya itu honorer itu dulu di cut tahun 2015 tapi nggak bisa nge-cut. Jadi masih ada sisa sekarang 438.290 orang tidak jelas. 157.000-nya adalah guru. 157.000 guru, 6.000 kemarin diterima PNS. Jadi masih 151.000. 151.000 itu kemarin kan janjinya mau diganti, nggak ada honorer lagi, diangkat menjadi PNS. Tapi janji tidak janji, PHP istilahnya. Ini bahasa anak-anak milenial sekali PHP ya Pak. PHP itu kemudian akhirnya mereka demo PNS harga mati dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka menyadari realitas kehidupan mereka yang sudah mulai pada tua, bahkan usia pensiun dan sebagainya, sudah meninggal dan seterusnya. Maka menerima skema yang diberikan oleh pemerintah. Skemanya 3 PNS, tapi mereka sudah nggak lagi kan PNS syaratnya minimal 35 usia maksimal 35 tahun sesuai dengan undang-undang ASN. Iya benar. Jadi mereka sudah nggak banyak lagi ini. Akhirnya tes ikut skema yang kedua namanya P3K. Iya P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah itu mereka tes juga dari 151.000, 55.000 mengikut tes. Nah yang lulus 34.000. 34.494 apa? Pokoknya 34.000 lebih. Sudah setahun lulus tes, belum dikasih SK. Nah, sehingga hari kemarin ini hari apa ini? Ini kita hari Jumat. Kemarin berarti Kamis. Kemarin Kamis. Hari Rabunya. Hari Rabu itu kita mengumpulkan Kemenpan RB, Kemendagri, Kemendikbud sama Kementerian Keuangan. Satunya ada lagi satu BKN. Ini seperti apa ini? Jangan sampai ditolak. Mereka 1 tahun sudah dikasih harapan, sudah PNS tidak. Kemudian akhirnya mau mereka jadi P3K, sudah lulus pun tidak dikasih SK. Katanya tinggal nunggu perpres. Nah perpresnya mereka janji 1 bulan ini akan keluar. Kalau perpres keluar, maka berarti mereka sudah berhak untuk mendapatkan SK. Ini bukan kesalahan mereka, tapi memang pemerintah yang memang nggak siap menangani ini. Ini yang K2 itu. Belum honorer lain yang lain selain honorer, namanya non kategori namanya.
honorer non kategori. Oh, berarti ada yang non kategori Non itu. kategori, jadi K1 udah selesai. K1 Udah jadi udah PNS selesai, semua. PNS. Udah jadi K2 tinggal 438.290. Nah, kemudian 157 kita kan konsentrasinya pendidikannya. Iya. 157.000 itu guru. Iya. Dari 438. Yang paling banyak 260.000 itu tenaga administrasi. Mereka tidak ada, saya tidak dalam kapasitas untuk mengadvokasi mereka dan sebagainya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada THL di penyuluh pertanian, ada apa segala macam itu di Kementerian Pertanian. Nah, tapi saya konsentrasi di 157.000 itu bagaimana caranya menyelesaikan, karena kesepakatannya itu diselesaikan di tahun kemarin 2019. Tapi ini 2020 juga tidak siap. Iya, kalau nggak salah kan saya baca berita juga dari Komisi 10 termasuk Pak Fikri juga memberikan pernyataan bahwa Kemendikbud dalam hal ini didorong supaya jangan mempersulit atau administrasinya jangan dipersulit gitu loh untuk naik jadi PNS. Karena saya baca kalau tidak salah juga untuk karena memang kan janjinya mereka yang K2 itu janjinya itu sesuai dengan PP 48 2005 memang judulnya saja honorer yang menjadi CPNS. Jadi tidak ada opsi lain. Itu pun kemudian konon katanya sudah diselesaikan, tapi tidak selesai sampai 2012, 2017 kita kita desak lagi, dan sekarang ada istilah P3K, dan terakhir kalau sama sekali nggak dianggap tidak memenuhi persyaratan, maka nggak ada opsi lain kecuali mereka digaji sesuai dengan UMR. Nah, itu yang saya baca tuh. Itu terakhir itu. Jadi skemanya PNS, P3K sama digaji sesuai dengan UMR. Tapi faktanya 150.000, ada yang 300.000. Iya, teman saya sendiri Pak 150.000 per bulan Pak. Ngajar SD itu. Itu di Jawa loh Pak itu. Iya betul. Jadi di Jawa dan di ini juga di Jawa Tengah juga. Iya, di Jawa Tengah nggak usah ini jauh-jauh gitu ya Pak. Jadi itu yang faktanya. Tapi, sehingga inilah pendidikan kita kompleks banget ya Pak. Iya, jadi ini pendidikan kita PR-nya banyak, dan kalau pendidikan itu kegiatan belajar mengajar ini, tapi ini tadi saya bicara tentang ini ya, Dikdasmen ya. Iya, Dikdasmen. Nanti kalau perguruan tinggi begitu juga. Ini saya kira dari sektor anggaran atau dari sektor yang lain, permasalahan utama dari sektor pendidikan. Dan sekarang ini yang muncul ini kan karena pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 sehingga ada tagar mahasiswa Nadiem dicari mahasiswa. Nadiem dicari mahasiswa, dan itu viral di Twitter Pak. Akhirnya tidak bertemu juga akhirnya. Bertemu juga, tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merespon relaksasi. Tapi kan regulasinya juga belum jelas. Belum jelas sampai sekarang. Baik UNES, Undip juga masih belum menerapkan, karena siapa dapat keringanan apa ini yang belum ada. Jadi kan apakah bisa sepenuhnya bebas, apakah bisa separuh gitu, atau mungkin berapa? Saya dengar sih sebetulnya ya hanya mereka akan dibantu hanya 1 semester ini saja. Nah, kalau dari Pak Fikri sendiri berkaitan dengan pernyataan personal atau seperti apa, sebenarnya Pak Fikri sepakat untuk perguruan tinggi ini di tengah pandemi kayak gini tuh diberikan kelonggaran untuk mahasiswa seperti apa Pak? Atau diberikan relaksasi untuk mahasiswa itu seperti apa Pak? Karena kan kuliah daring Pak sebenarnya kan? Iya betul. Jadi tidak bisa tidak. Semua inilah perlu hadir, negara hadir lewat pemerintah. Pemerintah SEQ-nya Kemendikbud. Kalau lebih kecil lagi berarti Dirjen Dikti. Dirjen Dikti. Itu saya kira nggak ada kata lain. Saya kira ini harus hadir menyelesaikan problematika mereka. Apakah itu UKT atau juga bahkan sampai kepada, karena ada juga mahasiswa yang dari luar Jawa misalnya, begitu lockdown, begitu PSBB, begitu mereka tidak boleh kemana-mana, mereka terkurung di sini. Jadi misalnya orang UNES, orang Undip, atau UNS atau apa di sini, atau Unsud misalnya di Jawa Tengah, mereka ada dari luar Jawa, ada dari Palembang, ada dari Sumatera, ada bahkan dari Papua segala macam. Papua udah nutup. Iya. Nah, tutup itu kan mestinya ini kuliah, ternyata kuliahnya enggak. Kuliahnya daring. Kuliahnya BDR, belajar dari rumah. Kemudian untuk kuliah itu harus ada kuota, harus ada pulsa, ada ini kan. Kuota. Ternyata
Dari rumah nggak ngirim juga untuk living cost, untuk bahkan makan setiap hari apa segala macam. Ini saya kira perlu diperhatikan oleh pemerintah sampai ke sana. Saya kira ini sampai tidak bisa. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang masalah pendidikan kan kompleks banget ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita mendorong adanya jaminan nasional pendidikan, itu seperti apa Pak? Karena kan sejauh ini hanya di jaminan kesehatan nih yang dinasionalkan atau dijamin gitu kan. Sedangkan orang-orang kayak saya nih S1 belum ada jaminan nasional pendidikan, lulus S1 tuh kita ngapain nih gitu kan. Gimana Pak? Wajib belajar 12 tahun saja belum dijamin. Nah itu masalahnya itu. Apalagi sampai merambah sampai ke perguruan tinggi. Saya kira harus sudah menjadi agenda di pemerintah itu sampai ini kasus pandemi COVID-19 ini dirasakan betul bahwa akan terpuruk kalau pemerintah tidak intervensi atau afirmasi terhadap dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan sudah harus pendidikan secara umum. Kalau pemerintah tidak mampu menyelenggarakan pendidikan secara keseluruhan, berarti swasta kan. Iya. Nah, tidak boleh ada dikotomi. Kalau misalnya bantuan, ya berarti bantuan kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Dua-duanya harus juga dibantu. Dan sekarang dalam kondisi semuanya kesulitan. Maka negara hadir itu bagaimana caranya? Ya harus dipikirkan lagi. Anggaran pendidikan yang 20% yang mestinya 500 triliun dan kita sekarang mendapatkan hanya 75 triliun, saya kira harus dikoreksi dan caranya supaya menjadi besar. Kalau tidak salah saya tuh baca 2018 atau 2000 berapa gitu ya Pak, saya membaca 20% pendidikan itu kan hanya 444 triliun Pak. Dan itu pun dibagi ke semua sektor yang ternyata anggaran pendidikan itu tidak pure sekarang untuk pendidikan. Bukan gitu. 444 triliun. Harusnya 500. Sekarang 500 triliun. Sekarang 2020 itu 2.500 lebih. 2.500 triliun berarti kan 500 triliun. Nah, 500 triliun itu memang fungsi pendidikan yang ada di mana-mana. Nah, kalau berbicara tentang jaminan pendidikan sampai perguruan tinggi ada apa? Saya wajib belajar yang 12 tahun saja belum dijamin semua. Jadi wajib belajar itu kan mestinya ya semua ditanggung oleh pemerintah. Dan seharusnya menurut saya pendidikan itu harus menjadi sektor yang public good, yang bisa diakses sama semua orang menurut saya Pak. Iya betul. Nah bukan hanya private good, hanya diakses orang-orang yang punya duit aja gitu Pak. Nah betul. Nah ini kan masalah utama juga menurut saya. Nah ini padahal kalau sudah menjadi sekarang PTNBH. Iya. PTNBH itu seperti perusahaan. Iya. Dan itu industri banget Pak. Nanti kemudian anaknya orang kaya saja yang bisa mengakses pendidikan, akhirnya kasihan. Oleh karenanya saya kira ini harus merubah. Dan tadi harus diikuti juga anggaran yang cukup. Nah,